Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita kembali malam hari ini bersama-sama datang untuk mempelajari, menikmati, juga kita berharap kita bisa memperhidupkan apa yang sudah kita dapatkan setiap Rabu malam, khususnya dengan topik pembahasan manusia rohani. Moga apa yang disampaikan tidak hanya berhenti menjadi pengetahuan. Ya, hari ini kita akan membahas banyak mengenai pentingnya pengetahuan akan kebenaran, tetapi kita juga berharap dari pengetahuan yang kita miliki, kita bisa masuk ke dalam satu penghidupan yang memperhidupkan Kristus melalui hidup menurut Roh. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam satu topik yang sangat penting di dalam manusia rohani volume yang kedua, bagian yang ke-6, yaitu hidup menurut Roh. Nah, saya akan bacakan satu ayat ini dulu, baru nanti kita akan berdoa, kita akan memasuki tahap demi tahap. Karena hari ini pembahasannya cukup panjang, kita berharap dari Bible Study Truth and Life, saudara-saudari bisa mempersiapkan Alkitab, buku catatan. Khusus malam hari ini kita tidak akan ada tanya jawab, Anda bisa menyiapkan pertanyaan dan nanti mengirimkannya kepada grup WhatsApp atau bisa melalui jaringan pribadi ya, Japri, ke saya, Saudara Hansen, Saudara Irfan, Kenny, atau Saudara Cheng Hin, Anda bisa kirimkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, mari kita baca terlebih dulu Galatia 5 ayat 16. Semoga ayat ini bisa mendorong kita, juga membuka wawasan kita untuk memasuki topik pembahasan malam hari ini. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saya ulangi, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, atau hiduplah menurut Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa malam hari ini kami boleh kembali hadir bersama-sama melihat satu kemajuan, satu progres di dalam penghidupan kami sebagai manusia rohani, sebagai orang-orang Kristen. Makasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu kami nampak pentingnya roh, pentingnya setiap bagian di dalam roh. Kini kami mau belajar hidup di dalam roh, hidup menurut roh. Tuhan Yesus, singkirkan setiap hal yang membatasi pikiran kami, yang menjadi belenggu, terlebih yang membuat roh kami padam sehingga tidak bisa mengaplikasikan firman-Mu. Mohon darah Adi-Mu menudungi, di malam hari ini kami mau baik-baik terbuka kepada Tuhan, miskin di dalam roh. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin, saudara-saudari. Mari kita masuk ke dalam satu pembahasan yang lebih maju, yaitu mengenai hidup menurut roh. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai latar belakang, ya kita perlu tahu bahwa hidup menurut roh ya adalah sebuah kehidupan yang sangat penting. Ya, ini ada kehidupan yang paling fundamental dalam kehidupan orang Kristen. Ya, roh seperti yang digambarkan minggu lalu oleh Saudara Kenny ada bagian yang Saudara Hansen ya menyebutkan ini ada bagian yang sangat fundamental, sangat basic, sangat penting. Betul, persona seseorang ada pada jiwanya, tetapi hayat Allah yaitu tinggal di dalam roh manusia. Ya, apa adanya Allah hinggap, dan bukan hanya hinggap, bahkan berhuni di dalam roh manusia. Karena itu kita perlu melihat beberapa kesan hidup menurut roh, hidup oleh roh. Saudara-saudari, seringkali di dalam pertemuan-pertemuan kita, Bible Study hari Rabu, kita sempat menyentuh jalan untuk menang atas daging, jalan untuk tidak hidup berdasarkan jiwa adalah jalan salib. Sebenarnya apakah jalan salib itu, saudara-saudari? Jalan salib tidak lain adalah jalan di mana kita hidup menurut roh. Jalan salib bukanlah satu pertapaan di mana kita menahan diri untuk tidak melakukan keburukan, di mana kita menahan diri untuk tidak melakukan satu bentuk penyelewengan, penyimpangan. Jalan salib tidak lain dan tidak bukan adalah hidup menurut roh. Saudari, kita bisa melihat ini ketika Tuhan Yesus, mulai dari Matius 16, ketika Tuhan mewahyukan mengenai gereja dan setelah itu dia mewahyukan mengenai kematiannya, ya dia mulai menempuh jalan setapak menuju kemuliaan, ya, jalan salib, di mana dia atau memang dia tidak ya, Tuhan tidak hidup menurut apa yang menjadi kehendaknya,
tetapi apa yang menjadi kehendak Bapa. Saudara-saudari, itu adalah satu teladan bagaimana Tuhan kita hidup menurut roh. Ya, dia tidak menurut jiwanya, emosinya. Dia tidak hidup menurut pemikirannya, rasionalitasnya. Tapi sepenuhnya melalui roh. Dan tidak lain, ini adalah jalan salib. Nah, yang kedua yang harus kita terkesan adalah bahwa hidup menurut roh ini bukan sesuatu yang spektakuler. Bukan sesuatu yang luar biasa. Ya, ada beberapa orang aliran tertentu ya berpikir ketika saya merinding atau saya ada satu manifestasi atau saya mengalami satu mujizat yang adikodrati atau banyak hal yang tampak ya, yang puncak dan lain sebagainya, itu baru hidup menurut roh. Ya. Atau yang awalnya saya begitu membara, kemudian saya mulai bisa fokus, itu hidup menurut roh. Event, ya, sesuatu yang bersifat event terjadi hanya sesekali, ya, bukan sesuatu yang normal. Bukan, saudara-saudara. Hidup menurut roh itu normal, biasa, dan wajar. Iblis suka menanamkan pemikiran bahwa perkara rohani itu sesuatu yang orang tertentu saja yang bisa memperhidupkan. Golongan tertentu saja yang bisa. Yang hanya memakai dasi, baju putih, seperti saudara Moses, yang bisa mempraktekkan. Sedangkan yang lain tidak. No. Jadi begitu kita dilahirkan kembali, ya secara esensial kita menjadi manusia rohani, maka secara mendasar dan praktikal, kita juga bisa memiliki kehidupan menurut roh. Jadi itu normal, biasa, dan wajar. Anda bisa, saya bisa. Dan ini perkara setiap hari. Tidak perlu menunggu event tertentu, tidak perlu menunggu kebangunan rohani tertentu, jadi Anda bisa menempuh setiap hari. Karena itu yang terpenting, saudara, Anda dan saya juga perlu melihat yang ketiga, sadar akan keberadaan roh. Seringkali nanti kita akan melihat ya bagaimana iblis menyerang banyak orang Kristen sehingga mereka lupa bahwa di dalam mereka ada organ yang disebut roh, organ yang paling kuat, organ yang paling punya impact, dampak di dalam penghidupannya. Iblis memanipulasi pikiran, iblis memainkan emosi, iblis meruntuhkan tekad manusia, tidak sadar di dalamnya ada roh. Ya, seringkali karena mungkin kegagalan tertentu, kita tahu kita pasti punya kegagalan. Akhirnya kita mulai introspeksi diri, ya, menyalahkan kondisi, dan begitu akhirnya bisa bangkit, yang muncul bukan damai sejahtera, tapi sombongan. Karena aku sudah bisa mengalahkan keterjatuhanku tadi, hasil dari introspeksi. Lupa bahwa di dalamnya ada roh, di mana roh ini punya kuasa yang sangat powerful, kuasa kebangkitan yang mampu mengalahkan semuanya itu. Oke, nanti kita akan lihat. Yang keempat, kenapa hidup menurut roh itu penting? Ya, kita harus sadar bahwa hidup menurut roh itu adalah peka terhadap intuisi, bukan sekedar emosi. Ya, jadi bukan karena emosi sesaat. Ya, emosi itu semua ada di jiwa. Emosi itu gampang berubah. Ya, melalui situasi, bahkan melalui nada-nada kidung pujian, ya, kita bisa dimainkan emosinya. Saudara-saudari, belum tentu, bahkan seringkali itu bukan menurut roh. Ya, memang ada nada-nada tertentu di dalam dunia permusikan. Saya tidak banyak belajar tentang itu, Anda bisa cek sendiri di Google, yang memang itu bisa menyayat-nyayat hati. Sehingga ketika menyanyikan di nada itu, Anda akan menangis, seolah-olah itu berasal dari pengurapan roh yang membawa Anda bertobat. Tapi jika kita tidak hati-hati, itu juga adalah siasat dari iblis untuk membuat kita tidak peka terhadap emosi, tetapi sekedar bermain di dalam emosi. Saudari, moga kita diselamatkan. Ini akan panjang, karena itu mohon saudari tetap berjaga-jaga, karena kita juga akan membahas iblis malam hari ini. Karena ada satu oknum di alam semesta yang paling takut ketika manusia berpaling ke dalam roh, yaitu iblis. Kenapa? Karena roh adalah tempat paling aman di alam semesta. Ya, tempat paling aman bagi Anda bukan rumah safe house Anda, bukan brankas di bank yang terbaik, yang Swiss Bank atau apapun itu tempat, atau
Mungkin orang punya bunker ya. Saya dengar di Selandia Baru banyak orang dari Silicon Valley mulai bangun bunker, takut kalau satu hari ada apokalips, ada bencana alam, mereka semua ngungsi. No, itu bukan tempat teraman. Tempat teraman di alam semesta ada di dalam roh Anda, karena situ iblis tidak punya kuasa untuk mendudukinya. Nah, karena itu, dia tahu betapa bahayanya ketika manusia kembali ke dalam roh. Bahaya di sisi iblis. Ya. Dia tahu betapa berdampaknya hidup seorang manusia Kristiani ketika dia terus hidup menurut roh, iblis mengadakan satu serangan. Saudara, bahkan malam hari ini ketika kita mendengarkan firman, sambil membaca, sambil mencatat, sambil mendengarkan, iblis juga mengadakan serangan. Tujuannya apa? Satu, saudara, tidak lain dan tidak bukan, memadamkan roh Anda dan saya. Jadi sekalipun saya sedang berbicara, saya bisa saja nih, roh saya padam. Anda mendengarkan, bisa saja roh Anda padam. Iblis takut sekali ketika saya dan Anda punya roh yang membara. Yang kedua, tujuan dari serangannya adalah membuat Anda dan saya tidak tinggal di dalam roh, tetapi tinggal di dalam jiwa. Saudara-saudari yang terkasih, ini adalah tujuan serangan iblis. Nah, untuk mewujudkan tujuannya, ya, sekali lagi kita belajar mengenai iblis bukan untuk kita nikmati malam ini ya, saudara-saudari. Ini adalah supaya kita waspada, kita alert, kita tahu tujuannya, kita tahu siasatnya, taktiknya, strategi bulusnya, supaya kita bisa terhindar dari semua ini. Taktik yang pertama, dia menimbulkan banyak angan-angan. Saudara, jadi angan-angan ini munculnya suka seketika. Saudara, ketika ada sesuatu yang munculnya seketika, Anda bisa memastikan itu bukan berasal dari roh. Itu bukan berasal dari hidup oleh roh. Ya. Perkataan Roh Kudus, dorongan Roh Kudus itu lembut. Ya, di dalam kitab Keluaran, ya, Roh Kudus itu digambarkan sebagai tepung, ya, yang halus. Kemudian dia juga adalah minyak, ya, jadi lembut, bukan sesuatu yang deras, yang cepat, ya, bukan sesuatu yang tiba-tiba, bukan sesuatu yang terburu-buru. Nah, ketika ada angan-angan tiba-tiba pop up gitu ya di dalam pikiran kita, bisa jadi kemungkinan besar ini adalah taktik dari iblis untuk membingungkan banyak orang Kristen mengenai kehendak Allah. Yang kedua adalah menciptakan perasaan yang menyesatkan, membingungkan indera rohani. Ya. Ini dari Tuhan atau dari iblis ya? Atau dari saya? Ini dari mana perasaan ini? Pimpinan ini dari mana? Bingung kita. Yaitu sering ditimbulkan oleh iblis. Yang terakhir adalah karena bingung, karena banyak angan-angan, karena banyak hal yang tiba-tiba dan terburu-buru, akhirnya kita kehilangan perasaan dan penyertaan Allah. Jadi ini taktiknya sederhana tetapi mematikan. Saudara-saudari, moga kita bisa baik-baik memahaminya supaya kita bisa terhindar dari taktik iblis ini. Kita tidak kehilangan perasaan dan penyertaan Allah. Bagaimana cara kita terhindar, saudara-saudari, terhadap serangan iblis? 1 Tesalonika 5 ayat 21 mengatakan kita perlu menguji segala sesuatu. Tentu untuk menguji ini membutuhkan beberapa komponen, nanti kita akan membahas ya lebih lanjut. Salah satunya adalah pikiran, yang kedua adalah firman Tuhan. Ya, jadi kita perlu menguji dengan dua hal itu. Pikiran memang adalah organ di dalam jiwa, tapi kita akan melihat bagaimana pikiran itu adalah organ yang penting di dalam jiwa untuk membawa kita bisa ada dobrakan di dalam penghidupan rohani kita. Yang kedua, cara kita terhindar adalah menerangkan hal rohani dengan perkataan rohani. Kita perlu banyak memperkatakan perkataan rohani. Saudari, perkataan rohani itu bukan sesuatu yang wah ya, berlebihan, lebay. Kayaknya hanya itu di waktu tertentu, di tempat tertentu saja saya bisa berrohani. Sebenarnya, saudara, Anda dan saya bisa memperkatakan perkataan rohani kapanpun, dimanapun, sepanjang waktu. Karena ini terhindar dari serangan iblis. Saudari, di dalam serangan iblis ya kita boleh melihat ada yang namanya tuduhan iblis. Nah, ini menarik ini karena iblis memanipulasi perasaan kita sehingga kita bingung
ini berasal dari hati nurani atau dari tuduhan. Nah, iblis itu bisa meniru hati nurani untuk terus menuduh, mendakwa kita. Tetapi bedanya, yang dilakukan iblis adalah membuat kita jatuh dan membuat kita menderita. Ya, tidak ada keinginan untuk bangkit. Tidak ada kemampuan untuk bisa bangun. Terus menerus ya, iblis melakukan strateginya terhadap banyak orang Kristen. Kamu udah nggak bisa lah, ngapain kamu maju? Ngapain kamu pelayanan, toh hidupmu kayak gitu lagi. Ya, kenapa kamu harus baca Alkitab, habis ini kamu juga kembali kepada gadget kamu atau apa ya, dan lain sebagainya, seringkali. Dan ini banyak menyerang anak-anak Tuhan, sehingga di dalam penghidupannya dia tidak ada kemajuan rohani yang signifikan. Terus dari iblis begitu licik. Membuat kita jatuh, membuat kita menderita. Cara kita agar tidak tertuduh, sederhana juga. Kalau iblis punya cara yang sederhana dan mematikan, saudara-saudari, Alkitab memberi kita jalan yang baru dan hidup dan sederhana, yaitu kita perlu mengaku dosa. Jadi saudara-saudari, begitu kita mengaku dosa, sebenarnya sudah beres. 1 Yohanes 1 ayat 9 ini menarik, saudara-saudari ya. Tentu kita nggak bisa mempermainkan Allah, tetapi ayat ini fakta, ini real. Ya. Allah itu setia dan adil. Kalau kita mengaku dosa kita, maka dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala jenis kejahatan. Saudari, mengaku dosa membuat kita seharusnya tidak ada tuduhan hati nurani. Artinya, kalau kita sudah mengaku dosa tapi masih ada tuduhan, pasti itu berasal dari iblis. Saudari, ya, kita sudah mengaku dosa, tapi masih ada dakwaan. Saudari, pasti itu berasal dari iblis. Atau bahkan kita sebenarnya nggak ada hal untuk diakui, tapi ada terus dakwaan. Saudari ya, pasti berasal dari iblis. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Perlu setiap hari menerapkan darah anak domba. Karena hanya melalui darah anak domba, ya, iblis itu dikalahkan. Wahyu 12 ayat 11 berbicara mengenai pemenang yang digambarkan melalui anak laki-laki. Mereka ini menang karena mereka apa? Berpegang kepada darah anak domba dan perkataan kesaksian, mempersaksikan bahwa Kristus sudah menang dan iblis sudah kalah. Saudari, kita perlu dengan mulut kita ini mengaku dan juga mempersaksikan bahwa melalui darah anak domba, iblis tidak berhak menuduh kita, tidak berhak mendakwa kita. Di dalam Wahyu itu, pendakwa itu sudah dilemparkan ke bawah. Hari ini mungkin dia ada di atas ya, di seputar angkasa kita, menuduhkan banyak hal. Bahkan malam hari ini juga mendakwa. Ya. Tuh apa kamu datang Bible study malam ini? Toh nanti masih marah-marah dengan istrimu, masih suka marah-marah dengan suamimu, nggak ada perubahan terhadap anak, nggak ada perubahan terhadap orang tua, ngapain datang? Terus hari Anda harus berkata kepada iblis, iblis, diam, ya, tutup mulutmu, enyahlah iblis, karena kamu sudah kalah oleh darah anak domba. Karena itu, saudara-saudari, langkah kita apa setelah melihat ini? Ya, kita perlu nampak, saudara-saudari, apakah perkara tersebut sejalan dengan Alkitab. Ya, jadi langkah bagi kita untuk bisa terbebas dari serangan iblis, kita bisa melihat di bagian ke-6 di buku Manusia Rohani volume kedua ya, bahwa memang masih ada bahaya bagi seorang Kristen untuk tidak hidup menurut roh. Ya, dan akhirnya terjadi kebingungan. Ini sebenarnya hidup menurut roh atau jiwa atau bagaimana? Maka apa yang harus Anda lakukan? Anda harus melihat apa yang dikerjakan itu apakah sejalan dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Demikian ya saudara-saudari. Jadi begitu kita melihat bahwa apa yang kita lakukan sejalan dengan Alkitab, maka ada peluang jauh lebih besar bahwa ini adalah hidup menurut roh. Karena itu memang penting sekali membaca Alkitab. Saudara-saudari, ya kita rindu, khususnya orang-orang muda, ya saya tahu ada beberapa remaja ikut malam hari ini, juga para mahasiswa, ya Anda harus terus mempersembahkan waktu muda Anda untuk membaca Alkitab. Ya, kembali promosi ya bahwa kita ada Bible for Student untuk remaja dan Bible for Youth untuk pemuda. Itu bukan sekedar satu program tahunan, ya. Ini adalah langkah penyelamatan bagi generasi Anda, generasi Z,
di zaman yang makin dekat dengan kedatangan Tuhan. Nanti kita akan membahas mengenai kedatangan Tuhan di dalam pembahasan malam ini. Ya. Karena itu harus baca Alkitab. Orang Kristen tidak bisa hidup menurut roh kalau tidak membaca Alkitab. Beberapa waktu yang lalu, seorang mahasiswa, 3 orang mahasiswa, ya dari 3 kampus berbeda, menghubungi saya untuk satu perkara yang sama. Mereka mempertanyakan, Kak, kita orang Kristen ini nggak boleh vaksin ya? Wah ya, saya tanya, kenapa kok nggak boleh vaksin? Ya Kak, katanya di dalam vaksin itu ada gen antikristusnya. Oh, saya tanya, lu dari mana? Kemudian mereka kirim satu video. Saudara-saudari, sekali lagi, kita perlu menguji, ya tadi ya, langkah yang pertama menguji. Dan mengujinya bagaimana? Di sini, apakah kesaksian seseorang, apakah perkataan seseorang itu sejalan dengan Alkitab? Saya serahkan pada Anda untuk mengujinya sendiri. Yang kedua, saudari, ya saya bicara ya kepada mahasiswa itu, menjelaskan mengenai hal yang tepat. Ya. Namun buat Anda silakan memutuskan melalui melihat di dalam Alkitab. Ya. Saya rasa saudari bisa tahu jawabannya. Kedua, kita perlu nampak bahwa pekerjaan roh ada di dalam tubuh. Jadi, saudari, kalau kita mau hidup menurut roh, kita juga perlu ada satu pertimbangan. Ya, pertimbangannya adalah bahwa pekerjaan Roh Kudus itu tidak individual, tapi bekerja di dalam tubuh. Ya, memang di Kisah Para Rasul pasal 21 ya kalau tidak salah, Rasul Paulus membuat satu kesalahan. Tapi di dalam kesalahan itu Allah masih bisa berdaulat. Ya, sehingga melalui kesalahannya Injil tersebar ke Roma dan ke Kaisaran Romawi. Tetapi kesalahannya apa? Di situ ya, di tempat Rasul Paulus berkumpul dengan jemaat yang ada di sana, Kolose atau Efesus, ya nanti bisa dibaca ya. Mereka dipimpin oleh Roh Kudus untuk memperingatkan kepada Paulus, tetapi Paulus waktu itu juga punya satu pimpinan di dalam dirinya untuk berangkat. Satu sisi ini ada di bawah kedaulatan Tuhan, tapi dari sini kita bisa melihat bahwa Roh Kudus bekerja melalui tubuh berbicara. Jadi hari ini, saudara-saudari, juga bisa melihat apakah ini kehendak Allah, apakah hidup saya menurut roh, hidup saya adalah oleh roh. Kalau kita juga mempertimbangkan penghidupan dengan anggota tubuh yang lain. Ya, anggota tubuh yang lain itu penyeimbang kita. Ya, penyeimbang kita. Satu hari saya pernah bersekutu dengan beberapa saudara ya, karena pelayanan nggak sendirian. Saya punya satu pendapat, ini harus demikian. Ya, karena kalau kita tetap mempertahankan ini, itu jadinya nggak damai di antara kaum saleh yang kita layani. Tetapi saudara-saudara yang lain beranggapan berbeda. Saudara, menurut saya nggak masuk akal. Menurut saya nggak masuk akal. Ya, saya sampai agak kecewa. Kenapa? Ya, padahal udah tahu ya bahwa yang dilakukan ini justru bumerang. Tapi saudara, Tuhan menegur saya bahwa saya bekerja di dalam individualistis saya. Meskipun itu rasional, meskipun itu baik adanya, namun saya tidak sehati dengan anggota tubuh yang lain. Puji Tuhan, saya bertobat, saya belajar mengikuti pekerjaan roh di dalam tubuh, hasilnya ternyata tidak seperti yang saya bayangkan, saudara-saudari. Memang Tuhan itu luar biasa, ya, mengekspos melalui tubuh. Tubuh itu menyeimbangkan, sehingga apa adanya saya tidak menjadi sombong, tidak merasa mampu, tidak merasa bahwa pekerjaan atau sesuatu itu adalah milik saya, tapi semua adalah milik tubuh. Baik, saudara-saudari, mari kita masuk ke bagian yang kedua. Kita sudah melihat serangan iblis, tujuan iblis ya di dalam memanipulasi jiwa, dan langkah kita untuk bisa menang terhadapnya, maka kita perlu mempertimbangkan ada yang namanya hukum-hukum roh. Nah, jadi ini mengacu kepada keadaan di dalam roh kita yang perlu kita kenali, karena kalau kita tidak kenali, kita tidak punya jalan untuk maju. Ya. Jadi kemajuan rohani kita, saudara-saudari, tergantung pada seberapa kita punya pengetahuan akan hal itu. Puji Tuhan kalau kita akhirnya punya pengalaman terhadap itu. Tapi kalau kita sedang mengalami, tapi kita tidak tahu apa yang kita alami, kita nggak akan punya kemajuan, saudara-saudari. Karena pengalaman pasti Tuhan berikan, tetapi pengetahuan tergantung Anda. Mau ada jerila untuk mengetahuinya tidak.
Ya. Jadi malam hari ini mari kita melihat hukum-hukum roh. Ya, karena waktu saya juga terbatas, sekalipun panjang, mari kita langsung masuk. Yang pertama adalah berat dalam roh. Jadi saudari, berat dalam roh ini adalah satu kondisi di mana roh manusia itu nggak ada kebebasan, terkungkung, tertekan. Padahal kita tahu roh yang bebas itu adalah dasar kemenangan. Karena itu seringkali di dalam perhimpunan ibadah, di dalam sidang-sidang yang saya ikuti, mungkin beberapa saudari di sini ikuti, terkenal dengan istilah bebaskan rohmu. Jadi bebaskan roh itu mengacu kepada satu bentuk kemenangan. Orang yang rohnya tidak bebas, ya, itu akan kehilangan bimbingan Allah. Di dalamnya penuh dengan ketertekanan. Beberapa waktu yang lalu, Saudara Kenny meminta kita belajar latihan rohani, melatih hati nurani, mengaku dosa, melatih intuisi, ya, melalui taat pada pengurapan, dan juga melatih persekutuan melalui membebaskan roh salah satunya, saudara. Ya, ada kalanya kita memang perlu tenang di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, teduh. Tapi seringkali iblis tidak bisa berkompromi dengan teduh. Ya, dan kita memang tidak mau berkompromi dengan iblis. Seringkali iblis memakai celah di dalam waktu-waktu yang teduh. Karena itu kita perlu membebaskan, mendobrak rohani kita, ya, mengeluarkan suara, ya, yang melepaskan kita dari ketertekanan. Nah, ini perlu tekad yang kita bukan andalkan, ya, kita pakai, saudari, untuk menolak beban itu, ya, dan menggunakan roh kita untuk menentangnya. Jadi tekad kita yang ada di dalam jiwa perlu dikuasai oleh roh, ya, supaya beban itu terorak, ya, dan penentangan itu dari roh terhadap beban itu ada. Perlu melatih roh dengan agresif. Cara sederhana adalah menyeru nama Tuhan. Saudari, menyeru nama Tuhan bukan sekedar menghirup Tuhan ke dalam Anda. Menyeru nama Tuhan bukan sekedar meminta tolong. Menyeru nama Tuhan itu membebaskan Anda dan saya. Seperti kata pemazmur, aku berseru, ya, berteriak minta tolong. Ya. Dia berteriak juga dari lubuk hati yang paling dalam. Supaya apa? Dibebaskan. Hukum roh yang kedua, ya, atau hukum-hukum roh yang ada di dalam bagian ke-6 ini adalah adanya penyumbatan roh. Ini juga jadi masalah dalam penghidupan kita menempuh kehidupan menurut roh. Apa itu penyumbatan roh? Penyumbatan roh terjadi akibat jiwa dan tubuh sebagai sarana roh itu keluar, ya. Sarana roh itu keluar yang harusnya berfungsi dengan wajar menjadi tidak wajar. Ya. Apa contohnya? Tubuh kita ini harusnya melakukan banyak aktivitas dengan rajin, saudari, ya. Ya, akhir-akhir ini karena saya banyak berdoa, ya, Tuhan menerangi saya ini kurang rajin menggerakkan anggota badan saya. Akhirnya beberapa hari terakhir saya mulai ya rajin pembersihan rumah, ya, karena tidak ada pembantu juga, dikerjakan tiap hari. Wah, rajin lari sekarang, mulai lari sore dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Karena saya belajar, ya, waktu saya berdoa ada dorongan, saya nggak boleh malas tubuh saya. Hanya tidur-tiduran, duduk-duduk, ya. Sekalipun itu sambil pelayanan dalam tanda kutip. Tapi iblis bisa memanfaatkan celah itu juga, saudari. Tubuh yang tidak dilatih, itu bisa menjadi sarana penyumbatan roh. Ya, karena itu penting sekali untuk melatih tubuh. Yang kedua juga jiwa. Ya, jiwa itu juga perlu difungsikan dengan wajar. Ya, tidak terlalu banyak mengumbar kesenangan emosi. Ya. Sekali lagi kita tidak menentang Anda untuk bergembira dan bersukacita, tetapi tertawa yang berlebihan, ya, terkadang suka sampai ketawa sampai pukul-pukul, ya, sampai kursinya dilempar, ya. Saudara, itu adalah hal yang bisa menyumbat roh Anda. Terjadi kebocoran di sana. Ya. Kemudian mungkin tangisan, kesedihan yang berlebihan. Banyak sekali, ya, fungsi jiwa yang tidak wajar terjadi di banyak orang Kristen. Moga kita diselamatkan. Kalau ini tidak dibereskan, saudara, ini akan menjadi penghambat dan belenggu. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi penyumbatan? Ya, di buku ini dikatakan bahwa kita perlu berdoa dengan lantang, ya, seperti tadi pemazmur, ya. Anda perlu sesekali, ya, Tuhan, ya, orak rantaiku, bebaskan sumbatanku. Serukanlah dengan lantang, saudara, ya. Anda mau bebas,
Anda mau dilepaskan ya dari penyumbatan ini. Ya, kalau tidak bisa jadi stroke rohani dan tidak kita sadari, saudara. Yang ketiga, ada yang namanya peracunan roh. Wah, ini bahaya sekali. Musuh menembakkan panah api sehingga membuat roh kita berduka. Jadi peracunan roh itu seringkali membuat seorang Kristen tuh mengibakan diri, ya, mengasihani diri, iba, ya. Dia meracuni kita, saudara-saudari, ya. Sehingga kita ini, ya tadi saya sempat singgung ya, merasa undur, nggak bisa apa-apa. Dan akhirnya iblis juga di sisi lain meracuni agar kita bisa kuat, bertahan. Aku kuat kok, aku mampu kok. Saudara-saudari, akhirnya apa yang terjadi? Ketika semua itu berakhir, ya, yang timbul adalah kesombongan. Bukan rendah hati, bukan peremukan yang tercium, tapi aroma aku mampu melewati perkara ini. Saudara-saudari, karena itu apa yang harus kita lakukan? Perlu menjaga roh ini lembut, manis, murni, dan bersih. Ya, saya tidak punya banyak waktu untuk membahas ini. Nanti di dalam renungan harian kita akan kupas satu demi satu. Yang keempat adalah roh yang tenggelam. Tentu Anda bisa mempertanyakan juga ya nanti di chat, baik di WhatsApp grup maupun Jabri mengenai perkara-perkara ini. Roh yang tenggelam. Roh yang tenggelam ini membuat manusia depresi, kembali berpaling ke dalam dirinya sendiri. Akibatnya apa? Ini adalah akibat dari bersandar pada perasaan jasmani dan pengalaman adikodrati. Ya, mereka orang-orang jenis ini ya yang depresi adalah yang mengira bahwa penghidupan rohani ada kemajuan kalau ada mujizat. Kalau bulu kuduk merinding. Kalau ada satu pengalaman yang kelihatan fisik. Berarti maju rohani. Tapi kalau saya doa, tapi nggak ada yang terjadi di depan mata saya, waduh ya, berarti saya nggak maju rohaninya. Masalahnya, saudari, Tuhan lebih sering tidak memanifestasikan pekerjaannya. Bahayanya bagi orang yang bersandar pada pekerjaan yang demikian atau pengalaman rohani yang demikian, dia akan depresi, mengira tidak ada kemajuan, akhirnya kembali ke dalam dirinya sendiri dan tenggelam. Ini situasi yang bahaya. Nah, tapi di sisi positif ada yang namanya beban roh. Ya, ini berbeda dengan berat tadi ya. Kalau berat itu Anda yang memikul. Tapi beban roh ini berasal dari Allah untuk menyatakan kehendaknya. Kalau berat tadi ya, roh yang berat tadi itu membuat Anda nggak bisa doa. Tetapi beban roh ini justru memanggil kita untuk berdoa, bekerja, dan memberitakan bagi Allah. Beban ini baru hilang kalau kita berdoa. Beban ini baru hilang kalau kita bekerja bagi Allah. Beban ini baru hilang kalau kita baru memberitakan bagi Allah. Saudari. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, kita memperkerjakannya, kita memberitakannya, ini seperti Matius 11 ayat 28-30 ya. Marilah kepadaku segala yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu ya. Dan pikulah kuk bersamaku, karena kukku ini ringan. Saudari, begitu kita menyerahkan bersama Tuhan, ya kita ini sedang memikulnya bersama Tuhan. Melalui apa? Doa, kita melayani bersamanya dan memberitakannya. Nah, ini berbeda ya. Jadi beban akan justru mendorong kita ke dalam doa. Tapi kalau roh yang berat membawa kita jauh dari penghidupan doa. Kembali ke hal yang negatif, nomor 6. Ada kemerosotan. Kemerosotan roh itu apa? Tidak mengalirnya hayat. Nah, ini harus dicari penyebabnya lewat doa dan perenungan. Kenapa bisa tidak mengalir? Saudari, seringkali ya, akibat satu perkataan, akibat satu tindakan, tiba-tiba roh di dalam ini bisa berhenti mengalir. Ada satu hamba Tuhan, ya Tuhan pakai begitu baik ya, dari Inggris, kalau tidak salah. Satu hari dia ke Amerika, dia berjumpa dengan saudara-saudari di dalam gereja. Dia memberitakan banyak hal, namun ternyata pemberitaannya ini mendatangkan perpecahan. Dan dia bersaksi, dia jujur kepada seorang saudara, bahwa begitu saya meninggalkan LA, ya pesawat itu terbang, di saat itu juga pengaliran roh di dalam batin saya sudah berhenti. Karena apa yang dia perkataan waktu itu justru menimbulkan banyak perkara. Ya, jadi dia sendiri mempersaksikan sejak saat itu pelayanannya juga stop.
Saudari, bagi kita sebagai orang Kristen yang mau hidup menurut roh, ada kemajuan rohani, adalah hal yang mutlak untuk memiliki pengaliran hayat. Ya, hidup kita haruslah hidup yang penuh pengaliran hayat. Hal lain yang perlu kita waspadai adalah roh yang mengabaikan tanggung jawab. Apa ini saudari ya? Ini sangat penting memelihara roh kita tetap sehat. Jadi tanggung jawab kita adalah roh kita ini tetap sehat, tetap normal, tetap segar. Ya, karena itu perlu berjaga-jaga supaya roh kita tunduk terhadap kita. Jadi ketika saudari roh kita rasanya lembam, ya, kita perlu belajar untuk memerintah roh itu, ya, untuk ikut bangkit. Nah, nanti kita akan lihat caranya melalui kerjasama dengan pikiran. Ya, karena iblis seringkali seolah-olah membuat roh itu hilang, ya, tenggelam, merosot tadi, penuh dengan beban, gak ada kekuatan untuk bangkit. Nah, kita punya tanggung jawab, saudara, untuk tidak mengabaikan hal yang sedemikian. Ya. Perlu rela, sederhana, dan juga tenang, ya, di dalam pikiran kita, sehingga akhirnya roh ini bisa dibangkitkan kembali. Nah, secara ringkasan, saudara-saudari, maka ini adalah keadaan roh, ada 4 hal. Yang pertama adalah roh yang tertindas, yaitu mengalami kemerosotan, namun juga ada roh yang tenang, roh yang siap, kemudian dalam keadaan yang tepat, juga ada roh yang terhasut dan dipaksa untuk bertindak berlebihan, kemudian terakhir roh yang tercemar, sakit, memberi tempat kepada dosa. Nah, moga Tuhan menyelamatkan kita dari 3 kondisi yang negatif, dan terus membawa kita memiliki kondisi yang positif. Tenang, siap, juga dalam keadaan yang tepat. Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki 1 kondisi yang positif tadi? Kita perlu nampak 1 prinsip, yaitu bahwa ada namanya pikiran membantu roh. Jadi saudari, pikiran kita ini menjadi medan perang, benar-benar medan perang, ya, menjadi tempat peperangan antara iblis dengan Allah, antara daging dengan roh. Nah, kita perlu belajar menaruh pikiran ini, ya, untuk bisa membantu roh. Kenapa kok perlu membantu roh? Emangnya roh kurang kuasa? Saudara, kita perlu melihat pada pengalaman bahwa ada di mana roh itu dalam tanda kutip tertidur karena tertekan oleh iblis, sehingga akhirnya tenggelam terlalu dalam, tidak punya kemampuan untuk bangkit. Ya, ini kondisi banyak orang Kristen, khususnya orang Kristen karnal. Ya. Orang Kristen yang terus tidak ada pertumbuhan, masih bayi rohani. Nah, kita perlu selamatkan mereka dari kondisi demikian, kita pun juga perlu waspada terhadap yang demikian. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa bangkit dari kondisi di mana roh tertidur? Nah, ini adalah saatnya kita berdoa dengan kebenaran yang kita ketahui dan ingat dalam pikiran. Jadi ada kalanya, saudari, roh ini nggak ada daya, kekuatan di dalam pengalaman. Maka yang diperlukan untuk memicu, memantik, ya, kalau nyalakan kompor gas itu ada pemicunya supaya nyala, itu adalah berapa banyak kebenaran yang kita ketahui dan berapa banyak pengetahuan firman yang terkonstitusi di dalam ingatan. Jadi saudari, hidup menurut roh sama sekali tidak bisa bertolak belakang dengan konstitusi, susunan firman di dalam pikiran Anda dan di dalam diri Anda. Penting sekali membaca Alkitab dan penting sekali membiarkan firman itu menjenuhi seluruh batin, terlebih pikiran. Karena sampai Tuhan datang, sampai kita matang, saudari, kita akan terus berhadapan dengan kondisi ini, di mana iblis memakai celah yang sekecil apapun, saudari, untuk membuat roh kita tertidur. Kalau kita tidak punya akumulasi firman, kita tidak punya sekumpulan susunan firman, pengetahuan kebenaran di dalam kita sebagai pemantik roh itu bangun lagi, maka celakalah kita sebagai orang Kristen. Tapi berbahagialah Anda jika di dalam Anda kaya akan firman. Tetapi di dalam memori Anda, pikiran Anda, banyak perkataan firman. Maka banyak pengetahuan itu bisa Anda pakai untuk memicu roh itu bangkit. Saudari. Nah, disinilah ada prinsip pikiran membantu roh. Moga sedari muda kita gemar menghafal Alkitab.
Saya masih ingat waktu saya di pelatihan ada seorang penatua menantang saya. Ya, dia ngajak saya bersekutu, dia memberikan satu buku 1000 ayat penting dalam Alkitab. Dia beritahu, saudara Moses, 1 tahun kamu harus habis 1000. Ya nggak bisa ya. Saya kesulitan karena banyak Jawa. Tapi setidaknya saya sampai sekarang masih ingat selesai 472 ayat. Saudari. Nah, 472 ayat yang dihafalkan selama hampir setahun lebih itu, saudari, itu terakumulasi di dalam pikiran saya. Ya, saya juga pernah jatuh, pernah merasa lemah, terkadang juga berkecimpung di dalam, apalagi kalau habis mendapat penghakiman terkadang ya dari seseorang atau terkadang disalahpahami, kadang aduh nggak usah majulah saya ya, udah kayaknya rata-rata saja. Tapi karena ada akumulasi di dalam ingatan saya, itu membuat saya bangkit, membuat saya bertobat. Saya mengucap syukur di hari itu, ya tahun 2010 akhir itu ada seseorang menantang untuk menghafal ayat. Mumpung masih muda, banyak hafal ayat. Bagi yang sudah tidak muda, tetapi berjiwa muda, mari, tiap pagi ada ayat bukan yang Anda renungkan, bawalah menjadi hafalan satu hari itu. Maka itu akan menyelamatkan pikiran Anda, dan tanpa disadari menyelamatkan roh Anda di dalam pengalaman. Yang kedua, ya doa dengan pikiran ini akan mengaktifkan roh. Ya ini tadi memantik itu, mengaktifkan roh. Bukan sekali lagi rohnya ini mati, saudara-saudara. Tapi terlalu banyak selubung ya menjadi siasat dari iblis, membuat roh itu jadi terlena, tertidur ya. Tuhan tidak punya kesempatan karena manusia terlalu sibuk dengan jiwanya. Sehingga rohnya ini tidak ada kesempatan untuk keluar ya dari dalam keluar. Tetapi melalui doa dengan pikiran yang terakumulasi firman, maka bisa mengaktifkan roh. Ya. Rasul Paulus berkata kepada kaum beriman di Korintus, ya, kita tahu bahwa di Korintus itu banyak masalah, banyak problem. Ya. Kalau kita melihat contoh gereja yang banyak masalah, ya Korintus ini. Tetapi terhadap gereja yang sedemikian, Paulus berkata, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Jadi untuk masalah-masalah yang terjadi itu, Paulus bukan hanya berdoa dengan rohnya, sungguh-sungguh. Dia berdoa dengan firman di dalam akal budinya. Saudara, terhadap kondisi yang merosot, terhadap kondisi yang lembam, terhadap kondisi yang stagnan dalam hidup kita, ya, boleh dikatakan tidak cukup hanya berdoa dengan ngotot. Saudara, Anda perlu berdoa dengan firman yang terakumulasi dalam pikiran. Berdoa dengan ngotot itu sangat baik, harus. Karena itu membangkitkan selera Anda. Tapi seringkali mau bangkit aja nggak mampu. Maka perlu ada firman yang terakumulasi yang menyelamatkan kita. Berdoalah dengan akal budi Anda. Nah ini saudara-saudari akan menjadi model di dalam peperangan rohani. Saudara-saudari, saya harus menggarisbawahi, peperangan rohani bukan terjadi nanti di Armageddon. Peperangan rohani bukan nanti terjadi di dalam penghakiman tata putih atau peperangan terakhir di akhir 1000 tahun. Peperangan rohani itu terjadi malam ini. Ini sepanjang hari sedang ada peperangan rohani, saudari. Iblis itu suka menembakkan banyak obat bius, sehingga banyak orang Kristen di luar sana terlena, kalah di dalam peperangan. Tapi puji Tuhan, hari ini kita sadar, bahkan saat mendengarkan ini peperangan rohani, lalu mengaktifkan roh kita, berjaga-jaga, ya, menggunakan pikiran untuk memulai doa. Seringkali nggak ada kekuatan di dalam perasaan kita untuk berdoa. Nggak ada dorongan. Tapi puji Tuhan karena ada akumulasi firman di dalam pikiran. Ya, itu menyelamatkan kita untuk bisa berdoa. Yang kedua, setelah pikiran itu digunakan untuk memulai berdoa, maka roh kita ini akan bergerak. Roh kita bergerak, saudara. Inilah jalan peperangan kita. Ya, karena peperangan sesungguhnya adalah melalui roh kita. Tapi seringkali senjata utama kita ini ditutupi oleh iblis, sehingga kita cuma pakai senapan yang kecil, ya. Kita menahan diri, akhirnya kalah. Padahal
senjata ultimatnya itu ada di dalam roh kita. Itu begitu kita nyalakan, iblis nggak ada daya. Bagaimana caranya tadi? Menggunakan pikiran, memulai doa. Begitu sudah doa di dalam roh, iblis nggak ada daya. Karena tadi tempat teraman adalah roh kita, ada senjata yang paling ultima. Nah, dari situ maka akan timbul ke dalam tubuh kita melalui perkataan. Maka akan ada perkataan yang mengutuk iblis. Perkataan yang mengutuk iblis. Ini perkataan yang paling ditakuti iblis. Jadi hari ini di dunia banyak orang saling mengutuk. Tetapi kita tidak melihat mereka mengutuk iblis. Iblis benar-benar menggunakan banyak cara. Betul tidak? Bahkan Allah saja dikatakan dikutuk. Menggunakan Allah untuk mengutuk. Tapi kita jarang sekali melihat ya kasus iblis digunakan dalam kata-kata supas rapa. Ini tipu muslihat iblis. Karena dia takut ketika dirinya dikutuk. Bukan berarti setelah ini Anda bisa berkata kotor ya saudara. Bukan. Mengutuk iblis jalannya adalah melalui mempersaksikan. Hai iblis, engkau sudah kalah. Kristus sudah menang. Ya, melalui kita tadi berdoa melalui pikiran kita, di dalam roh kita. Maka kita punya kemampuan untuk berkata, hai iblis, Anda nggak punya kedudukan lagi atasku. Anda nggak punya hak. Iblis, kamu sudah kalah, enyahlah. Kamu udah malu. Ngapain kamu datang lagi mempengaruhi hidup? Terus dari perkataan ini ditakuti oleh iblis. Ditakuti oleh iblis. Jadi begitu kita memperkatakan perkataan yang mengutuk iblis, Kristus sudah menang. Ya. Ada satu kidung ya, Anda boleh menyanyikannya ini baik saya. Puji, puji, Kristus menang. Puji, Kristus telah menang. Ya. Dosa sirna, hutang ipas ya, penebusan telah genap. Ganyang Satan dan roh jahat menang sandar salibnya. Wah, saudara, ini kidung yang sangat ditakuti dan dibenci iblis. Anda proklamirkan, Anda memuji Tuhan. Ya, ini peperangan rohani sudah ada di dalam kemenangan kalian. Saudara. Maka Anda juga akan diperkuat oleh kuasa roh itu. Penghidupan kita akan menjadi penghidupan yang penuh dengan impact, penuh dengan dampak. Yaitulah hidup menurut roh. Kemudian yang kedua, melalui prinsip pikiran membantu roh, maka ini ternyata berhubungan dengan pengangkatan, saudari. Saya tidak tahu pengalaman saudari sama dengan saya atau tidak, tapi saya setidaknya tanya ke dua adik saya, ya dua-duanya melayani Tuhan sepenuh waktu hari ini, atas belas kasihan Tuhan. Saya juga bertanya kepada mahasiswa, pemuda atau kaum beriman yang baru selesai baptis, saya tanya bagaimana perasaan mereka. Benar ya, rata-rata sama. Setelah baptis, apa yang terjadi? Baik saya, adik saya, kaum-kaum beriman tersebut adalah terasa terangkat, sedang ada di langit tingkat ketiga. Ya, jadi entah itu seminggu, entah beberapa hari, rasanya terangkat. Karena itu adalah pengalaman yang dimiliki begitu dia diselamatkan, dibebaskan. Saudari, harusnya pengalaman ini bisa kita miliki setiap hari. Tetapi karena perjalanan hidup, realisasi dan perasaan pengangkatan ini makin lama makin pudar. Bukannya damba terangkat. Saudara, seringkali orang Kristen sekarang adalah menunda untuk terangkat. Karena takut, belum siap. Betul tidak, saudari? Nah ini tanpa disadari juga adalah benih yang ditimbulkan iblis untuk membuat orang Kristen tidak mau maju. Terus menunda kedatangan Tuhan. Tetapi saudari, kalau orang-orang itu menunda kedatangan Tuhan, Tuhan tidak akan habis akal untuk memakai orang lain dipulihkan untuk mempercepat kedatangannya. Nah itu silakan Anda pilih. Mau di golongan yang menunda atau yang mempercepat. Karena waktunya tidak akan berubah. Tuhan sudah tetapkan waktu dan tepatnya, kapan dia datang. Bagi yang mempercepat kedatangannya, dia akan terangkat. Ya. Perasaan bisa hilang. Tapi kalau melatih pikiran, ya kita berdoa seturut kebenaran, maka kita ini akan dibawa ya ke dalam satu realisasi pengangkatan setiap hari. Ya. Ini harus dialami, saudara, jadi tidak bisa secara doktrinal. Kalau kita memiliki penghidupan yang dibebaskan dari belenggu,
Ya, ada satu kidung pujian ya, belenggu dosa tak kuat aku tahan. Tapi begitu ada kelepasan ajaib, kelepasan mulia, rasanya tuh benar-benar seperti terangkat Anda sedang ada di langit tingkat ketiga. Jadi itu tidak disukai iblis, tetapi Anda bisa alami setiap hari. Kalau pikiran ini terakumulasi dengan firman. Karena pikiran ini akan membantu roh Anda untuk bisa bangkit. Nah, langkah pertama supaya pikiran ini bisa membantu roh, Anda perlu memberitakan. Satu sisi, kebenaran yang kita pelajari akan tersimpan dalam otak kita, dalam memori kita. Ya, karena itu tidak cukup membaca, tadi harus menghafal. Kalau bisa dipelajari, ya kita ada satu istilah mendoakan, mendoa bacakan, ya, mempelajari, menghafalkan, kemudian terakhir memberitakan. Kenapa? Karena waktu kita memberitakan, kebenaran itu tidak hanya akan tersimpan, tetapi tersusun di dalam ingatan kita. Tersimpan itu bisa menjadi dua hal yang berbeda ya. Ini ingatan, ini simpanannya. Tapi begitu tersusun, dia akan menyatu. Sehingga tidak terpisah lagi, saudara. Bagaimana supaya firman yang terakumulasi ini di dalam ingatan otak kita bisa menyatu dengan kita? Perlu memberitakan. Mulai malam ini, jangan ditunda. Mari kita belajar memberitakan sepatah dua patah kata firman yang kita nikmati hari ini. Saudara-saudari, membagikan kebenaran firman yang Anda dapat akan menyelamatkan Anda. Amin. Ya. Karena itu perkara membagi nikmat, membagi kebenaran bukan perkara yang kecil. Kedua, cara supaya pikiran bisa membantu roh adalah melalui doa syafaat. Kalau kita hanya memikirkan keperluan kita sendiri, saudara-saudari, ya maka roh itu tidak akan besar kuasanya dibandingkan jika kita berdoa bagi keperluan orang lain, ya, berdoa bagi keperluan gereja, berdoa dengan tekun tanpa mempedulikan perasaan diri sendiri. Saudara-saudari, ini adalah latihan yang sangat baik. Anda berdoa syafaat. Ya, kalau kita lihat betapa banyak saudara-saudari kita yang kita kenal di dalam gereja belum memiliki pemahaman ini. Yang kita kenal di dalam kelompok kekristenan yang kita ikuti. Malam ini saya yakin Anda dari banyak macam denominasi. Berapa banyak rekan-rekan di dalam gereja dan kelompok Anda yang belum mengenal mengenai keesaan, tumpuan kebenaran mengenai gereja. Apakah Anda, saudara, mau belajar berdoa untuk mereka? Saudari, mereka nggak bisa bergerak sendiri, Tuhan panggil. Tuhan perlu Anda berdoa bagi mereka. Seperti Abraham berdoa bagi Lot untuk keselamatannya Lot. Satu sisi Allah ingin menyelamatkan Lot, tapi sisi lain Allah harus ketemu Abraham dulu. Bekerja sama dengan Abraham melalui doa syafaatnya. Kita damba, saudari, makin banyak saudara-saudari kita di dalam kekristenan, di dalam kandang agama, diselamatkan kepada realitas penghidupan orang Kristen yang benar, orang Kristen yang normal. Terakhir, kita perlu juga melihat kondisi pikiran kita. Pikiran ini harus tenang, agar bisa memperoleh terang. Tenang, membawa terang. Kalau pikiran ini berlebihan, banyak lalu lintas, banyak angan-angan, banyak terburu-buru oleh ini itu ya, maka nggak bisa pikiran kita ini membantu roh kita, saudara-saudari. Perlu tenang. Ya. Ada satu kidung pujian berkata, gaul dengan Tuhan itu nikmat dan kaya. Tapi untuk bisa bergaul dengan Tuhan, perlu hati tenang. Ya, jadi perlu kondisi hati, di mana hati ini termasuk pikiran, di dalamnya perlu ada pikiran yang tenang. Maka ini akan membawa pikiran kita bisa membantu roh ini untuk bangkit. Nah, saya bacakan satu statement bagus sekali di dalam buku Manusia Rohani. Mari kita sama-sama baca, mic-nya tetap ditutup, supaya malam ini juga tidak lelah ya, karena kok dari tadi Saudara Moses bicara terus. Kadang juga ini bisa jadi celah. Iblis membuat kita tiba-tiba berimajinasi ya, entah pikiran kita ada di mana sekarang. Mari kita baca. 2, 3. Allah memandang
berat roh kita, ya. Jadi roh ini penting di hadapan Allah. Di dalam rohlah hayat baru berdiam dan Roh Kudus bekerja, ya. Jadi di dalam roh hayat itu berdiam, Roh Kudus bekerja hanya di dalam roh. Yang kedua apa? Di dalam rohlah kita bersekutu dengan Allah, mengetahui kehendaknya, menerima wahyu Roh Kudus. Di dalam rohlah kita dilatih dan bertumbuh. Di dalam rohlah kita melawan semua serangan musuh, menerima kuasa untuk mengalahkan, ya, Satan dan pasukannya. Di dalam rohlah kita mendapat kekuatan untuk bisa bekerja. Jadi semua kuncinya ada di dalam roh. Inilah keadaan seharusnya pada roh kita, saudara. Ya, moga karena kita nampak ini kondisi yang wajar dan seharusnya pada roh kita, kita bisa berjuang sama-sama. Melihat, ya, betapa pentingnya roh dan betapa pentingnya hidup oleh roh, hidup menurut roh. Dalam bahasa Inggrisnya adalah walk by the Spirit. Ya, bergaul bersama roh itu, berjalan oleh roh itu. Ya, penting sekali. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita perlu punya satu kondisi roh yang menyesal. Ya. Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat, ya, pada orang-orang yang patah hatinya dan remuk jiwanya. Dalam bahasa Ibrani-nya, jiwa ini adalah roh, ya, roh yang menyesal, yang remuk. Ya, jadi saudara-saudari, ketika roh kita, nanti Anda sekali lagi karena ini banyak sekali yang harus dibahas, saya nggak bisa detail, Anda harus baca bukunya. Ya, ini nggak panjang ya di poin-poin keadaan seharusnya ini. Hanya 2-3 paragraf Anda baca tiap hari, Anda bisa berlatih. Ya, Yesaya 57 ayat 15, aku bersemayam, jadi Tuhan itu bersemayam di tempat tinggi, tempat kudus, tetapi juga bersama orang yang remuk dan rendah hati. Ya, jadi orang yang menyesal, sekali lagi ya dalam terjemahan langsungnya. Kemudian bagaimana keadaan yang kedua? Orang yang hancur rohnya, ya. Jadi Tuhan berkenan, ya, kepada satu korban sembelihan yang sejati. Apa itu? Jiwa yang hancur, roh yang hancur. Jadi kondisi roh kita ini nggak bisa kondisi yang sombong, saudara-saudara, ya, yang utuh dalam tanda kutip. Sekali lagi Anda harus baca penjelasannya ini karena saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Ya, kita sudah 1 jam ini, saudara-saudari, mungkin waktunya tinggal 5-10 menit. Kita perlu punya roh yang hancur, ya, roh yang melalui banyak kondisi, ya, melihat bahwa sandarannya yaitu adalah diri Allah sendiri. Kemudian gentar, Yesaya 66 ayat 2. Tapi kepada orang inilah aku memandang, ya, tadi Tuhan berkenan, sekarang Tuhan memandang, yaitu orang yang tertindas dan patah semangatnya. Ya, dalam bahasa Inggris ini spirit, ya, spirit itu bukan mengacu kepada semangat, ya, seperti iklan salah satu suplemen, spirit. Ya. Bukan kata spirit di sini, ini adalah mengacu kepada roh, dan roh yang apa? Gentar kepada firman Tuhan. Jadi saudara-saudari, di dalam penghidupan kita, kalau ingin hidup menurut roh, perlu tadi saudara-saudari, ada penyesalan di dalam penghidupan kita, ya. Sedikit-sedikit kita ini tahu, gentar, tidak presumptuous bahasa Inggrisnya. Apa itu dalam bahasa Indonesia? Abai, ya, atau lancang terhadap penghidupan kita. Tidak bisa kita berkata, oh ini kan hidup-hidupku sendiri. Saudara-saudari, di dalam penghidupan kita harus punya satu perasaan yang gentar. Bahwa hidupku ini tidak bisa menurut cara hidupku sendiri. Ya, tetapi harus seturut firman Tuhan. Kemudian roh yang rendah, yang tidak angkuh, ya. Karena Allah membenci orang yang congkak tetapi meninggikan orang yang rendah hati. Ya. Di Amsal 29 ayat 23, orang yang rendah hati ini menerima kehormatan, menerima pujian. Jadi kehormatan dari Allah diberikan kepada orang yang rendah hati. Nah, rendah hati ini diawali dari rohnya yang rendah hati. Ya. Karena iblis, waktu dia meninggikan diri, itu iblis adalah wujudnya roh. Ya. Malaikat Allah waktu itu, ya. Rohnya meninggikan diri. Di Yesaya 14 dia hendak. Seringkali, ya, kesombongan timbul, keangkuhan timbul dari roh yang sedemikian. Amin. Moga kita sama-sama belajar rendah hati, dan kerendahan hati yang sejati tidak ada pada manusia.
Kerendahan hati yang sejati hanya ada pada Kristus, ya. Kalau kita lihat Filipi pasal 2, mulai dari ayat 8 sampai 11 itu, hanya Kristus yang mampu rendah hati. Moga makin kita bergaul dengan Tuhan, kita makin memiliki kerendahan hati yang sejati. Selanjutnya adalah miskin. Nah, ini miskin ini bukan kekurangan firman, tetapi selalu mengosongkan dirinya. Ya, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Dalam bahasa aslinya adalah orang yang miskin di dalam roh. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga, bayangkan. Tidak merasa cukup, sudah, tidak merasa puas dengan pencapaiannya hari ini terhadap kemajuan rohani. Tapi selalu Tuhan, aku mengosongkan diriku, aku ingin terus mendapatkan Engkau. Ya. Moga dengan demikian kita bisa hidup di dalam roh, berjalan menurut roh. Kemudian apa? Lembut. Karena memimpin orang itu, ya, kita perlu belajar memimpin orang di jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut. Artinya mau hidup menurut roh, mau membawa orang juga hidup menurut roh. Ya, Rasul Paulus berkata kepada saudara-saudari, ya, gereja-gereja di Galatia, bahwa kita perlu memiliki roh yang lemah lembut. Memimpin orang kepada kebenaran tidak bisa seperti bos, ya, atau atasan. Ya. Ya, memang mungkin ada atasan yang lembut juga, tetapi tidak bisa seperti seorang tuan kepada budaknya. Ya, dia harus benar-benar dengan roh yang lemah lembut membimbing orang. Kemudian sisi lain juga harus menyala-nyala. Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hidup menurut roh harus menyala-nyala, tidak bisa lembam. Ya. Saudari, malam hari ini, sekalipun Anda hanya mendengarkan, tapi moga roh Anda menyala-nyala. Amin ya, saudari. Namun di sisi lain juga harus dingin. Nah, dingin ini bukan mengacu kepada kelembaman, ya. Dingin ini mengacu kepada pengertiannya, ya. Dia tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah tergesa-gesa memutuskan. Ya, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Ya, sekali lagi di dalam terjemahan aslinya ini mengacu kepada roh yang dingin, ya. Memberikan orang pengertian, pengetahuan, perkataan yang tepat, tidak gegabah, tidak terlalu cepat berkata-kata. Kemudian kita juga perlu punya roh yang gembira. Ya. Ini ada perkataan Elizabeth atau Maria, betul ya? Ketika berjumpa dengan malaikat ya, perkataan Maria ya, pujian Maria ya. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Rohnya bergembira, saudara. Saudara, kiranya kita punya satu kerinduan. Roh kita bukan roh yang sedih ya, tadi menyesal memang, menyesal terhadap kondisi yang negatif, tetapi di dalam pertobatan itu menghasilkan satu kegembiraan di dalam roh kita. Jadi ada dua sisi ini yang harus kita ketahui, sama seperti tadi membara, tapi sisi lain juga harus dingin. Kemudian tidak penakut, saudara-saudari, ya, karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tidak penakut dan juga tenang, ya. Karena perhiasan yang tidak binasa itu berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Ya, ini berharga di mata Allah. Kita perlu belajar tenang, ya. Petrus mengatakan ini adalah perhiasan kita. Anda mau mustika, punya perhiasan yang sejati, bukan karena harga emas turun Anda beli emas, ya, saudara-saudari. Perhiasan sejati terletak pada roh Anda yang tenang, ya, lemah lembut dan tentram. Sisi lain juga, selain tenang, Anda juga harus segar. Ya. Jadi di dalam banyak perkara tidak mudah panik, tidak mudah takut, kecewa. Tapi sisi lain perlu mengalami kebaruan roh, segar tiap fajar, ya. Amin, saudara-saudari. Jadi sekalipun tenang, tetapi begitu Anda memiliki kesegaran roh, orang yang berhadapan dengan Anda akan turut disegarkan. Ya, saya beberapa waktu terakhir ya berjumpa dengan seorang saudara tua. Ya, Tuhan memakai pandemi ini memproses hidupnya, ya, memproses jalan hidupnya. Saya menarik sekali. Saya sangat mengamati saudara tersebut. Satu hari dia bersekutu, dari dalamnya tuh mengalir banyak aliran hayat, segar sekali, ya, karena dia benar-benar hidup menurut roh. Seringkali situasi Tuhan atur supaya tadi kita diremukkan, ya, dipatahkan, mengalami banyak
dalam tanda kutip penderitaan, tapi sebenarnya untuk membawa kita punya kesempatan lebih segar. Kemudian kudus, ya, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita. Ya, jadi hal rohani ini terkait dengan pengudusan. Jadi kiranya roh kita juga kudus, tidak cemar dari banyak hal yang duniawi. Kemudian seperti Yohanes Pembaptis, kita harus punya roh yang kuat. Ya. Kemudian kita juga perlu punya roh yang esa. Terakhir, saudara-saudari, ya, roh kita perlu penuh dengan kasih karunia, perlu penuh dengan anugerah. Artinya penuh dengan kenikmatan, ya, tidak ada kepahitan. Roh kita penuh dengan kemanisan. Saudara-saudari, jika demikian yang terjadi, kita akan punya kemajuan, nanti masuk ke bagian yang ketujuh. Ini adalah fase-fase yang cukup penting, ya. Nanti di volume ketiga Anda akan mulai melihat pentingnya roh kita ini teraplikasi di dalam penghidupan yang ada peperangan rohani. Karena itu, moga malam hari ini ya membawa kita, semua baik Anda dan saya, baik-baik bisa melatih roh, baik-baik kita hidup menurut roh, maka kita juga bisa dengan otomatis tidak mengikuti keinginan daging, kita bisa mewujudkan kehendak Allah. Mulia bagi Tuhan. Saya tutup di dalam doa, kemudian ada sedikit pengumuman dari Saudara Hansen, kemudian kita akan langsung akhiri Bible Study malam ini. Semua pertanyaan bisa Anda berikan melalui kolom chat WA. Nanti kita akan bahas di hari Minggu pukul 1 siang dan setengah 9 malam. Ya, hari Minggu pukul 1 siang dan setengah 9 malam. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu malam hari ini. Kami tahu pembahasan ini cukup berat, namun kami mau belajar untuk mengalaminya, mempraktekannya. Mohon Tuhan, darah Adi-Mu menudungi setiap kelemahan kami perlu Engkau. Berkati latihan kami Tuhan. Amin. Mulia bagi Tuhan. Saya kembalikan kepada moderator, kepada Saudara Hansen. Tuhan Yesus memberkati.